Hai, selamat datang di Andrew. Bertemu lagi nih dengan gue di sini yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas tentang hutan yang sangat terkenal nih di daerah Jepang, yaitu hutan Aokigahara. Buat kalian nih, anak-anak yang pecinta alam lah, mungkin bisa nih kalian mampir ke hutan ini biar ngedapetin pengalaman-pengalaman baru kan. Apalagi hutan ini kan juga terkenal. Gak usah pakai lama, langsung aja nih siapkan headset, nyamankan posisi rebahan kalian sambil klik tombol subscribe tentunya. Terus jangan lupa juga buat bikin nyaman gebetan kalian. Mari mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Buat yang belum tahu nih, apa itu hutan Aokigahara? Gua akan jelasin sedikit. Aokigahara adalah hutan yang terletak di sebelah barat laut Gunung Fuji. Hutan ini juga disebut sebagai hutan lautan pohon atau lautan pohon Gunung Fuji. Kenapa disebut seperti itu? Sebenarnya karena pepohonan yang ada di sana kalau ketiup angin itu seperti ombak di lautan. Selain itu juga usia dari hutan Aokigahara ini sudah 1200 tahun lebih. Memang sudah cukup lama, makanya banyak banget misteri-misteri yang ada di dalamnya nih. Oke, dan inilah beberapa hal menyeramkan tentang hutan Aokigahara. Pertama, hutan yang sunyi. Hutan Aokigahara nih mempunyai pepohonan yang rata-rata memiliki tinggi itu 10 kaki. Nah, pepohonan tersebut juga mempunyai daun-daun yang rimbun dan padat nih, makanya dedaunan dan pohon-pohon tersebut itu membentuk seperti kanopi yang berada di atas hutan. Oleh karena itu, cahaya matahari ini nggak sepenuhnya dapat menyinari area hutan. Alhasil, hutan Aokigahara ini selalu erat dengan nuansa yang kelam dan juga damai. Kemudian jarang sekali ditemukan hewan liar nih yang berkeliaran di dalam hutan. Mungkin karena tak banyak sumber makanan yang berada di dalam hutan tersebut. Para hewan juga menjauhi hutan tersebut. Namun di balik itu, hutan Aokigahara juga dianggap sebagai hutan yang sangat sunyi. Bahkan bagi para pejalan kaki nih, munculnya suara burung itu merupakan pemandangan yang sangat jarang nih ditemui, karena kita tahu ya, memang sangat sunyi banget di situ. Sehingga membuat mereka tuh kadang suka kaget atau terkejut lah kalau misalkan ngedengar suara-suara seperti itu. Karena kesunyian dari hutan ini juga dikabarkan suara-suara hantu yang merintih atau menangis juga bisa terdengar nih dari jarak yang sangat jauh. Coba bayangin kalau misalkan lagi jalan tiba-tiba ada hantu di sana. Lumayan serem kan? Kedua, bisa membuat kalian tersesat. Nah, dari jauh nih kalian bisa melihat pemandangan Gunung Fuji yang menenangkan bersama dengan hutan Aokigahara di bawah kakinya nih. Hanya saja pemandangan indah itu sebenarnya tak seindah dengan kenyataan. Pepohonan yang rimbun dan beragam dapat dengan mudah bikin kalian tuh tersesat nih. Itu sebabnya para pejalan kaki di Aokigahara biasanya mengikuti jalan setapak atau membawa pita yang berwarna. Itu untuk menandai kalau dia tuh udah lewat jalan sini, udahlah jalan sini, karena ya kalau tersesat handphone atau GPS itu nggak berlaku di daerah sini. Ketiga, tempat populer untuk melakukan bunuh diri. Aokigahara yang sunyi merupakan tempat yang ya sunyi dan damai lah kita tahu. Mungkin banyak orang juga yang berpikir bahwa hutan ini merupakan tempat yang tepat nih untuk jadi peristirahatan terakhir mereka. Sehingga memungkinkan bagi sejumlah orang pergi ke Aokigahara hanya untuk mengakhiri hidup mereka dengan secara tenang dan tanpa ada gangguan yang tahu, atau nggak ada yang gantiin, nggak ada yang ngerecokin. Oleh karenanya hutan ini dianggap sebagai situs bunuh diri terpopuler setelah Golden Gate Bridge. Nah, pemerintah Jepang juga sampai harus menyembunyikan angka kematian bunuh diri di Aokigahara agar menghentikan tempat itu menjadi populer dan lebih populer lagi. Gak heran nih kalau misalkan main ke sana
itu menemukan papan peringatan nih, biar kalian tuh nggak bunuh diri. Biasanya papan tersebut bertuliskan pesan yang eh, menggugah hidup kalian atau menggugah jiwa kalian lah. Misalnya nih salah satu contohnya ya, hidupmu merupakan anugerah berharga bagi orang tuamu. Atau ada juga yang seperti ini nih, pikirkan tentang keluargamu. Nah, kata-kata seperti itu kan pastinya bikin kamu tuh yang mau bunuh diri buat eh, berpikir dua kali ya. Tapi ingat, jangan sampai bunuh diri, haram. Keempat nih, adanya roh Yurei. Menurut cerita rakyat Jepang nih, roh gentayangan yang dikenal dengan nama Yurei dianggap menghantui hutan Aokigahara nih dalam waktu yang cukup lama. Biasanya ia digambarkan dalam sosok wanita yang pucat dengan baju putih panjang dan rambut berwarna hitam. Ya, kayaknya di Indonesia juga nggak asing ya sama hantu-hantu seperti itu. Ya, contohnya Mbak Kun lah. Berdasarkan tradisi dan kepercayaan di Jepang juga, jika mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, maka roh mereka nih nggak bisa bergabung sama leluhur-leluhur mereka yang berada di dunia lain. Mungkin karena itulah Yurei bisa gentayangan. Untuk menghindari hal itu, biasanya orang-orang yang meninggal nih karena bunuh diri, mayatnya akan ditemani oleh mayat lainnya juga. Jadi ditempatkan 2 atau 3 mayat dalam satu tempat. Jadi biar eh, apa namanya ya, biar nggak sendirian lah, dan roh itu tidak menjadi marah. Kelima, populer sebagai situs bunuh diri sejak lama. Memang udah lama nih, hutan Aokigahara itu terkenal sebagai situs untuk bunuh diri. Mungkin banyak orang dari kita yang cuma tahu baru-baru ini, tapi hutan itu udah populer dan bahkan dijadikan tempat bunuh diri sejak sekitar tahun 1950-an. Beberapa literatur juga dianggap sempat mendongkrak kepopuleran hutan Aokigahara sebagai tempat bunuh diri. Nah, beberapa ini adalah salah satunya pada tahun 1960 penulis Seiko Matsumoto menulis novel yang disebut dengan Kuroi Kaiju. Nah, kisah ini ditulisnya dengan kisah yang sangat berakhir dengan tragis, yaitu dua pasangan yang saling mencintai dan mati bersama di hutan. Nah, sejak novel itu melejit, kasus bunuh diri dikabarkan juga mengalami peningkatan nih. Bukan cuma novel Matsumoto doang nih, tapi ada juga Wataru Tsusumuri yang menciptakan buku kontroversial tentang bunuh diri pada tahun 1993 yang menyebabkan hutan Aokigahara merupakan tempat yang paling tepat nih, kata dia nih, untuk mengakhiri hidup. Ini bisa-bisanya nih ada orang yang bikin sesuatu statement gitu yang merekomendasi tempat bunuh diri. Ya emang Jepang aneh-aneh lah ya. Jadi gak kaget nih kalau buku Suru Surumui kerap ditemui di dekat dengan jasad orang yang bunuh diri di hutan itu. Jadi habis baca buku bunuh diri, gimana? Ya terdengar aneh sih, cuma nyatanya sebesar itu pengaruhnya. Jadi berhati-hatilah dalam memilih bacaan kalian. Keenam, cerita kuno orang tua yang ditinggalkan. Kehidupan yang sulit serta kemiskinan membuat para anak itu kadang tega membuang orang tua mereka ke dalam hutan. Nah, hal ini dilakukan karena pada zaman dahulu itu orang-orang miskin eh, tidak memiliki cukup makanan nih yang bisa diberikan kepada seluruh anggota keluarga, sehingga anggota keluarga yang paling tua seperti ibu mereka singkirkan demi bertahan hidup. Ya terdengar cukup kejam ya mungkin ya, cuma itu adalah realita zaman dahulu. Karena ya kita tahu mungkin itu adalah salah satu insting bertahan hidup ya, walaupun memang kalau dipikir-pikir secara nalar itu tega banget sih. Aokigahara menjadi salah satu hutan di mana orang-orang Jepang dahulu membuang orang tua mereka nih. Biasanya orang tua yang ditinggalkan akan perlahan meninggal karena mati kelaparan dan dikabarkan akan menghantui hutan tempat ia meninggal. Di Jepang, kebiasaan kuno ini disebut ubasute. Sebenarnya tak hanya di Jepang aja sih yang ngelakuin tindak keji ini. Di sejumlah negara Asia lain juga seperti Korea juga pernah melakukan hal ini dalam masyarakatnya gitu. Ya alhamdulillah, gue nggak tahu ya kalau di Indonesia seperti apa, cuma sepertinya membuang orang tua untuk bertahan hidup
cukup sadis sepertinya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar deh. Ketujuh, penjarahan mayat. Bukan menjadi hal aneh nih, melihat banyaknya barang peninggalan dari orang-orang yang bunuh diri di Aokigahara. Jadi ya nggak heran juga kalau misalkan banyak pemulung yang kadang nih berkeliaran di sana untuk mencari barang-barang yang berharga yang masih bisa mereka ambil dari mayat-mayat tersebut. Bahkan kalau misalkan mereka nih nemu jasad dan mereka itu nemunya lebih dulu daripada petugas, para penjara atau pemulung ini nih bakal ngambil semua barang berharga yang ada di jasad tersebut. Ya tentunya tindakan tersebut sebenarnya bisa memicu kemarahan dari roh Yurei yang tadi udah gue jelasin ya. Jadi ya mereka udah tahu konsekuensinya. Jadi itu tinggal soal moral aja sih. Mau kalian ngambil dari mayat atau kalian harus ngelaporin ke petugas. Nah, itulah beberapa hal menyeramkan nih tentang hutan Aokigahara. Gimana nih? Tertarik nggak buat kesana? Mungkin bisa bawa temen, sahabat, pacar, atau orang tua. Tapi jangan buat dibuang ya, tapi buat ya jalan-jalan aja ke sana. Atau mungkin jangan sampai kepikiran juga buat kesana karena untuk bunuh diri. Wah itu melanggar banget. Nanti gara-gara gue bunuh diri lagi. Jangan lupa nih buat like, komen, dan subscribe video ini biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Sekian dari gue dan mari mengetahui hal-hal yang belum diketahui.